bagaimana caranya agar kita tetap bisa menabung adalah kita memanfaatkan dalam struk itu ada barcode yang bisa kita tukarkan ketika kita membeli. Dengan gaji yang saya terima saat ini, apakah saya bisa menabung? Apakah saya bisa menyisihkan uang untuk bekal masa depan, untuk saya kirim ke rumah? Saya akan jawab sedikit, saya akan ulas sedikit apakah orang Indonesia atau imigran yang datang ke Selandia Baru itu bisa menabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di Foxton Beach, Pantai Foxton yang saat ini masih agak mendung, digelayuti awan dan angin yang berhembus sedikit dingin sejuk. Di tangan saya ini ada kopi mochaccino berukuran regular, teman-teman. Ini saya beli di kedai kopi dekat sini, harganya adalah $5,5 atau sekitar 50 ribuan lah ya. Nah, ini kopi adalah bandrol yang rata-rata kita temui di Selandia Baru untuk ukuran regular. Tentu kalau di McDonald atau kalau di franchise yang gede-gede itu bisa jadi lebih murah, apalagi kalau kita punya aplikasi. Nah, kita ngomong sekarang bagaimana caranya kita bisa menabung dengan pengeluaran yang kita hadapi selama kita tinggal di sini. Karena saya tinggal sendiri, pengeluaran saya ya paling untuk saya sendiri, untuk makan, bensin, tempat tinggal, ataupun keperluan kamar mandi. Nah, itu saja. Saya tidak terlalu banyak jalan-jalan, saya tidak terlalu banyak beli baju atau beli sepatu. Saya lebih menyisihkan uang saya untuk saya simpan, begitu. Nah, ngomong-ngomong untuk soal ngirit ini, bagaimana caranya agar kita tetap bisa menabung adalah kita memanfaatkan aplikasi dari franchise gede, misalnya kayak McDonald, itu saya install, Burger King itu saya install, karena sewaktu-waktu ada promo dan ketika saya memang malas memasak, saya bisa memanfaatkan aplikasi tersebut untuk membeli makanan KFC ataupun Carl's Junior. Saya manfaatkan, saya beli, saya tebus, kemudian saya beli di dalam partai besar, misalnya kayak KFC itu ayamnya saya sekalian yang satu ember itu untuk beberapa hari. Atau misalnya ketika McDonald memberikan promo kopi ukuran gede cuma berapa, kalau beli di McDonald kita punya points ya. Nah, points itu bisa kita tukarkan, biasanya saya pakai model itu, jadi lebih ngirit, ukuran yang kita dapat juga lebih gede, lebih large. Nah, itu satu, bagaimana kita mengakali bisa tetap jajan dengan budget, dengan anggaran yang kita batasi sendiri. Kemudian yang kedua adalah untuk belanja. Saya biasanya belanja di Park and Save. Jadi di Selandia Baru itu ada paling tidak 3 supermarket gede, chain supermarket, jadi franchise gitu. Yang pertama adalah Woolworths, itu untuk kalangan menengah ke atas. Yang kedua ada New World. Nah, New World ini yang menengah. Nah, yang rata-rata orang bukan orang Indonesia, artinya orang yang kelas pekerja atau orang yang memang sengaja menyimpan uangnya untuk hal lain, itu biasanya belanjanya di Park and Save. Nah, ini Park and Save ini harganya signifikan banget jika dibandingkan dengan New World ataupun Woolworths ya. Saya cenderung belanja di Park and Save. Kemudian ketika kita belanja di supermarket, teman-teman, itu dalam struk itu ada barcode yang bisa kita tukarkan ketika kita membeli membeli gas, membeli bahan bakar di pom bensin yang bekerja sama dengan supermarket tersebut, atau pom bensin yang memang milik supermarket tersebut. Jadi ketika saya belanja di Park and Save, saya akan menyimpan struk saya. Kemudian ketika saya hendak mengisi bahan bakar, saya akan mengisi bahan bakar dengan memasukkan barcode atau 6 angka kode yang akan memberikan saya diskon ketika saya membeli bahan bakar. Nah, itu tips bagaimana saya menghemat selama saya tinggal di Selandia Baru. Jadi teman-teman yang selama ini bertanya-tanya apakah apakah ada peluang kita bisa menabung jika dibandingkan dengan keadaan Selandia Baru yang orang bilang mengalami brain drain, orang berbondong-bondong pergi ke Australia, ataupun lapangan pekerjaan yang ketat persaingannya.
ketika teman-teman sampai di sini dengan misalnya mendapatkan gaji yang minimum wage 23, 25 ataupun 29, itu masih lumayan lah ya 29. Tipsnya adalah kita menghemat dengan memanfaatkan segala macam promo yang terselenggara. Misalnya seperti tadi kita pakai aplikasi, jadi kita bisa sewaktu-waktu tahu ada promo dari McDonald, dari KFC, dari Burger King atau dari manapun. Kemudian untuk membeli bahan bakar gas itu kita manfaatkan dengan voucher dari struk belanjaan kita di supermarket. Nah, ini untuk promo di beberapa rumah makan yang atau tempat-tempat yang tidak franchise, itu biasanya juga muncul di Facebook. Ketika kita buka Facebook, ada restoran India promo, itu biasanya muncul di beranda kita. Nah, itu juga bisa kita manfaatkan jika kita masih ingin berhemat sekaligus masih ingin makan enak ataupun makan di luar. Itu bisa kita manfaatkan meskipun tidak setiap minggu ya, tentu saja kita lebih disarankan untuk makan di rumah, tentu menyimpan uang ataupun menghemat biaya pengeluaran makan di luar ataupun jalan-jalan. Nah, sementara di tempat kerja biasanya itu tersedia kantin yang dikhususkan untuk pekerja atau karyawan. Nah, ini kita bisa manfaatkan juga teman-teman. Beli makan atau beli minum di kantin biasanya itu kita mendapatkan potongan. Jika misalnya Coca-Cola, sekalian Coca-Cola di pom bensin atau di minimarket biasa bisa sampai $3 atau $2,5, di tempat kerja cuma $2. Nah, itu kan bisa menghemat juga, meskipun cuma 50 sen itu, tapi tetap penghematan bagi kita, karena memang tujuan awal kita adalah kita bekerja menabung sebanyak-banyak untuk kita kirimkan ke rumah atau kita simpan untuk masa depan. Nah, itu apa? Jadi pertanyaan teman-teman, apakah kita bisa menabung? Saya jawab bisa. Syaratnya kita harus bijak menyimpan uang dan kita harus cermat melihat peluang mendapatkan produk yang kita inginkan dengan harga miring ataupun potongan harga ataupun diskon. Caranya seperti itu tadi. Jadi teman-teman tetap optimistis, insya Allah kita tetap bisa menabung, meskipun ya kalau melihat fakta yang ada itu orang bilang orang Selandia Baru berbondong-bondong ke Australia. Nah, itu nggak apa-apa, tetap optimistis. Selandia Baru bukanlah sesuatu yang sempurna, bukan tanpa celah. Tentu kita akan berhadapan dengan banyak hal, namun kita harus cermat menyikapinya, kita harus cerdik. Justru disitulah tantangannya, kita dipaksa, kita dituntut untuk semakin bijak menyikapi keadaan. Itu saja, kita jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.